kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, amin, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh ku bangga Bapa, amin, punya Allah seperti Engkau. Katakan, sungguh ku bangga Yesus, amin, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup, haleluya, lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi katakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, amin, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Haleluya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Amin, amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu, amin. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan bila kita senantiasa mempersembahkan bibir lidah yang senantiasa mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Hati yang bersyukur itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, waktu dan tempat dipersilakan. Buka mute-nya. Ya, silakan Pak Dokter Hartman Honde, dibuka dulu mute-nya. Amin. Ya. Iya. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom, damai di hati. Grup kita diberkati ini sungguh kita sangat terinspirasi sekali ya, setiap kesaksian maupun firman Tuhan yang ditabur. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya semakin ingin semangat menyaksikan kasih Tuhan. Ya, saya semangat menyaksikan kasih Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan hidup kita.
dengan hidup kita. Ya, puji Tuhan kemarin teman satu gereja yang eh, kritis tadinya, tapi dengan kemarin cuci darah dia sudah bisa eh, bisa bicara, bisa tidak bisa kesadarannya sudah bagus lah. Bahkan kemarin saya ajak nyanyi untuk hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia ikut bernyanyi. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai dia meneteskan air mata, dia menangis. Ya, ya mungkin selama ini jauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, eh, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, seperti lagu tadi, saya sangat senang sekali dengan lagu ini. Ya, eh, memang tujuan hidup saya memang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kiranya dengan apa yang saya miliki, pengetahuan kesehatan, saya ingin bagikan kepada semua eh, teman, saudara, keluarga, andai tolan. Nah, baru saja tadi saya posting di WA tentang kalau mau sehat, stop merokok. Tahu teman-teman SMP yang selama ini dirawat di rumah sakit, memang dia pecandu rokok berat, akhirnya dipanggil Tuhan. Ya, sudah dipanggil Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada kesempatan ini grup kita diberkati, yang masih merokok, berhenti merokok. Ya, yang masih merokok, berhenti merokok. Baca fisik. Karena itu bukan baik untuk kesehatan. Dan yang satu, kita juga jangan mengotori bait Allah. Baca. Kita mengotori bait Allah. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salah satu cara kita untuk menginjil, ya, bersaksi, tentu dengan kita jangan merokok. Kalau kita tidak merokok, tentu kita bisa mengingatkan atau menegur anak, cucu, saudara untuk tidak merokok, karena dampaknya nanti sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan bukan cuma hanya TBC, tapi mengakibatkan kanker. Seperti kemarin ada pasien saya, seorang ibu muda, dia menangis berobat karena dia menceritakan anaknya yang sulung itu meninggal karena kanker paru-paru. Bukan karena dia merokok, tapi karena lingkungan teman-temannya merokok. Jadi dia hanya masih smoker. Jadi teman-teman yang merokok, dia ada di situ, akibatnya asap rokok itu membuat dia kena paru-paru sampai kanker paru-paru. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini juga Kontok. ulang, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ingatkan bagi yang punya anak, ya, atau keponakan atau untuk tidak bergaul dengan orang yang merokok. Ya, bergaul sih boleh, tapi kalau sedang merokok ya jangan dekat, ya, karena itu akan membuat penyakit nantinya. Ya, contohnya seperti ibu yang kemarin di pasien saya menangis karena anaknya kena kanker paru-paru, bukan karena dia perokok, malah anaknya itu orang yang boleh dibilang alim, ya. Nah, tapi apa yang terjadi, dia akhirnya kena kanker paru-paru, ketahuan kena kanker paru-parunya stadium 4 hanya gara-gara bergaul dengan teman-temannya yang perokok. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ya itu sudah
kita eh, ingatkan untuk kesehatan kita, hindari orang yang merokok. Tentunya buat grup kita diberkati, kalau ada yang masih merokok, berhenti. Saya tidak sebut namanya, ada pendeta, beberapa pendeta yang saya tahu, eh, begitu selesai khotbah, dia isap rokoknya. Aduh, kasihan. Saya bilang, bagaimana ini eh, pendeta kok mengajari tidak ini bait Allah ya, untuk kesehatan dari rokok itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan sekalian, di kesaksian saya ini, mari ya kita biasakan untuk hidup sehat. Dan kalau Bapak Ibu dan sekalian mau konsultasi, silakan, gratis. Kalau ada yang di Jakarta, boleh hubungi saya di Kimia Farma Tebet, di klinik Kimia Farma Tebet, atau di klinik Kimia Farma Blok M. Itu saja, semoga eh, eh, apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua, untuk kesehatan kita, untuk memuliakan Tuhan, ya. Karena saya satu ini juga jalan, begitu saya tahu dia merokok, akhirnya saya tantang dia untuk terima Yesus. Itu celah untuk menginjil, ya. Itu celah untuk kita menginjil, Bapak Ibu dan sekalian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Pak Dr. Hartman Honda. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian dan tipsnya bagi kita ya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa tubuh kita hidup ini adalah tempatnya bait Roh Kudus. Mari. Saya percaya kita semua yang ada di dalam forum ini sudah mengerti ya, karena tiap-tiap hari kita diberkati oleh kebenaran firman. Jadi tubuh kita adalah tempat bait Roh Kudus, tempat Tuhan. Siapa yang mau membinasakannya, Tuhan yang akan membinasakan. Oleh sebab itu memang tadi tips dari Pak Dokter, yang paling berbahaya adalah perokok pasif ya. Perokok pasif itu yang lebih berbahaya. Dan jadi kita mari jaga lingkungan kita, kehidupan kita, gaya hidup kita ya. Karena kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Jadi mari kita ingatkan apa yang kita bisa kita lakukan selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Kita ingatkan, mari hidup kita ini sangat berharga. Hidup cuma satu kali, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Yang apa yang baik yang kita tahu, yang kita tidak lakukan, dosa ya, kata firman Tuhan loh, bukan kata saya. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Hartman Honda. Hati-hati dalam perjalanan. Immanuel, Tuhan beserta tiba dengan selamat. Pak Dokter juga, karena setiap hari harus berhadapan dengan pasien ya, dengan orang-orang yang sakit, biar senantiasa dalam perlindungan kuasa darah Yesus, sehingga selalu diberkati, tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat, selalu menjadi berkat, bukan hanya untuk kesembuhan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Bahkan Pak Dokter yang senantiasa setiap kesempatan tidak mau melewatkan untuk terus bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih banyak Pak Dokter. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi Tuhan berkati, sehat-sehat selalu, diberkati keluarga, dan lebih lagi pada hari ini. Ya, kalau masih ada yang mau bersaksi silakan sebelum kita masuk dalam kebenaran. Oh, Pak Didi. Ya, silakan Pak Didi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kesaksian Pak Dokter luar biasa. Saya cuma mau ingatkan kita semua untuk bangun tidur, berterima kasih sama Tuhan. Kita akan bawa judul lagu, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, terima kasih. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Didi, Ekel. Ya, banyak-banyak bersyukur, banyak berterima kasih karena itulah kekuatan kita orang percaya, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya, Tuhan memberkati, sehat selalu Pak Didi, Tuhan berkati keluarga dan juga pelayanan, lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau sapa dulu. Di sini ada Ibu Pendeta Olga Purukan. Salam kenal Ibu Pendeta Olga Purukan. Sudah beberapa hari saya melihat, tetapi baru tadi ya buka videonya ya. Boleh salam kenalnya, boleh kita sekali lagi dibuka videonya biar ada pepatah tidak kenal tidak sayang. Kalau kita dikenal, kita dilihat, pasti kita dikasihi. Ya, silakan Ibu Pendeta Olga Purukan. Ya. Boleh dibuka dulu? Iya, salam kenal Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, masih ada bersama? Masih ada. Oh iya, boleh tolong dibuka mute-nya, suaranya. Boleh menyapa teman-teman kita yang ada di forum kita diberkati pagi ini. Ibu kekasih kita, Ibu Pendeta Olga, dibuka kameranya. Ya, mungkin lagi tidak ada di tempat, baiklah, karena sudah beberapa kali saya lihat bergabung ya, tetapi baru hari ini saya melihat di videonya dibuka. Haleluya. Terima kasih juga untuk Nina Mano yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Tuhan memberkati Nina. Selamat bergabung ya. Dari mana Nina? Boleh dibuka dulu mute-nya. Ya. Dari Salam NTT, kenal. Ibu Kota Kupang. Oh, puji Tuhan. NTT Kupang bergabung bersama kita lagi pada pagi Ya, Bu. hari ini. Ya, terima kasih ya. Dari remaja Kristus. Halo. Iya, siapa ini tadi? Tolong dulu yang lain di-mute-kan dulu suaranya ya. Tadi mana suaranya? Oh, hilang ya. Terputus ya. Nina terputus ya. Oh, Ya, Ibu. boleh tolong. Ya. Ya, terima kasih ya Nina sudah bergabung pagi ini dari NTT Ya, Kupang. sama-sama, Tuhan Bu. memberkati ya. Iya, ada yang mau disampaikan? Mau memperkenalkan diri secara langsung, apa sekarang lagi studi atau lagi apa gitu? Oke, perkenalkan nama saya Penina Damarismano. Saya asal NTT Kota Kupang dan sekarang saya lagi kerja, Ibu. Oh, sekarang lagi kerja ya di Iya, Kupang. Bu. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Nina ya. Ya, Nina bukan tamu di sini tetapi keluarga. Setiap ada kesempatan waktu, kami tunggu untuk boleh bergabung di program ini untuk kita saling menguatkan, memberkati, saling mendoakan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sehat selalu, diberkati Nina dan keluarga yang ada di NTT Amin. Terima Kupang ya. kasih ya, Tuhan Bu. Yesus memberkati. Ya, haleluya. Ya, silakan Ibu kekasih kita, Ibu Pendeta Olga. Tadi sudah ada. Boleh dibuka kameranya dan suaranya. Apa mendengar suara saya? Ibu Olga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, baiklah, terima kasih semuanya yang baru pertama kali bergabung. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk kesaksian yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Saatnya kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Mari, firman yang adalah kekuatan kita, yang adalah penolong, jawaban dalam apapun masalah persoalan, keberadaan kita, biar kita mau fokus, biar Roh Kudus menuntun kita sehingga kita mau mengerti, memahami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu yang akan menolong, memerdekakan setiap kita. Mari kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, haleluya. Kita mau angkat pujian. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, saya serahkan kepada hambanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Dibuka dulu mute-nya, Pastor Vicky. Kita berdoa. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Kami buka hati kami karena kami percaya firman Tuhan segera akan ditabur dan biarlah benih yang baik ini mendapat tempat yang baik di hati kami. Sehingga dia boleh berakar, bertumbuh, bahkan boleh berbuah-buah lebat. Artinya dimanapun kami berada, orang boleh menikmati hasil buah yang benih yang sudah tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami yang sudah bergabung, baik teman-teman yang sampai hari ini setia, maupun yang baru pertama kali beribadah bersama dengan program Kita Diberkati. Kami percaya Roh Tuhan sendiri yang membawa kami untuk masuk dalam kebersamaan, menikmati lagi janji Tuhan, kebaikan Tuhan selalu baru, berkat Tuhan itu setiap pagi. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan kesaksian yang diceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan maupun pujian yang telah kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saatnya kami akan dengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami hari ini. Roh Kudus ambil alih sehingga bukan hebatnya manusia dan kepintarannya manusia yang kami butuhkan saat ini, tetapi yang kami sangat merindukan isi hati Tuhan yang boleh tercurah dalam kehidupan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, supaya setiap kata dan kalimat yang Tuhan izinkan keluar, biarlah semuanya itu adalah memberikan kekuatan dan kepastian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan bersama haleluya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom semua sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Dan selamat kembali kita berjumpa di hari yang baru, hari yang telah dijadikan Tuhan, yaitu hari ini. Artinya anugerah Tuhan hari ini adalah kesempatan lagi bagi kita untuk memperbaiki hidup kita yang belum baik, supaya menjadi baik, dan yang terbaik tentu kita akan kembalikan kepada Tuhan. Karena kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Apapun yang Tuhan izinkan, berbagai masalah pergumulan dalam hidup, lihat aja secara positif
semuanya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk kita, untuk memberkati kita, untuk memajukan kita, untuk memberikan dorongan, semangat. Haleluya, haleluya. Apa tak lagi mereka yang sedang mengalami sakit. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat, haleluya, ya, akan menanggung penderitaannya. Saya percaya penderitaan sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan terus nyatakan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari kita boleh bersatu, kita boleh bergumul. Dan saya melihat ada kekuatan besar yang dahsyat dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan lewat pertemuan-pertemuan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya menggantikan Pastor Tommy Robert Ferdinand Oro. Ternyata beliau sedang terbaring di rumah sakit. Ya, kita doakan biar hal-hal baik Tuhan terus kerjakan dalam kehidupannya. Jadi tadi saya baru kirim link jam 9 lewat, saudara ya. Jadi habis Pak Didik telepon, ya kan, pagi-pagi tadi. Puji Tuhan, terima kasih semuanya untuk kebersamaan kita. Saya percaya kebersamaan kita, ya, yakin saudara, ada kekuatan besar. Ada kekuatan yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum tahu, ya. Kita belum tahu, ya kan? Kita nggak akan tahu, tapi kita percaya pada waktu Tuhan menyatakan itu, maka kita akan tahu. Mata kita akan terbuka, telinga kita akan mendengar. Haleluya. Perkataan-perkataan Tuhan itu selalu pasti akan digenapi. Janji-janji Tuhan, kalau Tuhan sudah perintahkan itu datangin saudara, tidak ada satu makhluk manusia atau kuasa-kuasa gelap yang akan menghambat itu, yang akan menghalangin itu. Karena apa? Yang perintah itu penguasa sorga, haleluya. Yang perintah itu pemilik sorga, saudara. Jadi kuasa apapun di bawah kolong langit ini, Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah berikan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, yang ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kembangkan terus tuh saling mendukung. Jangan kembangkan tuh saling menghakimi, ya, supaya apa? Kuasa Tuhan itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita bukan kita lagi, tetapi haleluya, Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Ya, tema hari ini saya beri judul, ya, hidup yang berkualitas. Ini penting, ya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hidup harus berkualitas, dan kualitas hidup kita itu harus berbeda dengan kualitas dunia ini. Haleluya, ya. Orang yang mungkin bertanya, apa sih kualitas, ya? Saudara, apa sih kuantitas? Kalau bicara kualitas itu, ya, itu bicara tentang apa namanya? Sekalipun dia sedikit tapi kekuatannya besar. Itu karena ada kualitas. Contoh siapa? Contoh kita belajar dari Elia. Cuma dia sendiri tapi kualitasnya hebat, maka dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Haleluya. Di dalam peperangan, saudara, ya kan? Nah, saudara, tapi apa artinya banyak-banyak tapi kualitasnya, kekuatannya kecil, saudara. Tapi saya melihat, saudara, kekuatan dan kuasa Tuhan yang ada dalam program kita diberkati ini luar biasa. Ya, saya memuji kebesaran Tuhan karena Tuhan yang kita sembah tiap-tiap hari adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang ajaib, saudara. Dan kalau saudara memiliki keajaiban itu, mari kita mulai berkualitas dalam hidup kita, saudara. Ya kan? Ya, yang keluar dari mulut kita itu yang penting-penting aja. Kalau yang nggak penting jangan dikeluarin. Untuk apa? Membuat kita tidak berkualitas, saudara. Haleluya. Untuk itu kita baca dulu ayatnya, ya. Saya udah semangat sekali mau menyampaikan ini. Tapi kita harus dasari terus dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kita kualitas yang mantap dalam kehidupan kita. Oke. Baik Bapak Ibu, pertama kita akan buka di dalam Sakaria, ya.
itu ada satu yang saya tulis di link, yaitu ayat 1 sampai ayat 19, tapi saya cuma mau tekankan ayatnya yang ke-8 ya. Haleluya, yaitu hidup yang berkualitas. Kemudian pembacaan yang kedua adalah Injil Matius ya. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat 48. Nah, ini boleh kita bacakan semua ya. Yang di kitab Sakaria kalau sudah dapat, Sakaria ya pasal 8 ya. Sakaria pasal 8 yaitu keselamatan bagi Israel ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, tapi saya akan bacakan yaitu ayatnya yang ke-8 saja dalam kitab Sakaria. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Garis bawahi kata dan kalimat haleluya, dalam kesetiaan dan dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kemudian kita masuk lagi dalam pembacaan yang kedua, yaitu Injil Matius ya. Injil Matius pasal Injil Matius pasal yang ke-5 ya. Injil Matius pasal yang ke-5. Haleluya. Nah, kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca ayat 43 sampai 48 ya. Haleluya. Berarti ada 5 ayat yang kita akan baca ya. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48 terakhir. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Bilang amin dulu. Haleluya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Amin itu artinya orang semua setuju kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mau? Atau mau jadi kehendak manusia? Atau mau jadi kehendak dunia? Atau mau jadi kehendak kedagingan? Hari ini pastikan kita setuju kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dan sementara saya berbicara, saya yakin Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara. Dan akan mentransfer dari sorga kehendak, mau, maksud,
tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, haleluya, kalau saudara punya api seperti ini, maka setiap jerami-jerami, kedagingan-kedagingan, tipu daya muslihat iblis itu akan dibakar. Haleluya. Amin. 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 Mulailah Amin. kita Amin. menginjil dengan api, jangan hanya menginjil dengan pengetahuan. Haleluya. Ya, menginjillah dengan api. Lihat, haleluya. Waktu Tuhan berhadapan dengan Musa di Laut Kolsum, saudara. Saudara bayangkan, saudara. Ya, sudah jalan buntu. Ya, Musa sudah jalan buntu. Dia mau maju Laut Kolsum. Dia mau ke kiri gunung. Dia mau ke kanan gunung. Dia mau ke belakang, tentara Firaun sedang mengejar untuk membunuh mereka. Saudara, apa daya kata orang dunia tangan tak sampai. Cita-citaku, Samratulangi bilang, sampai kepada puncak gunung Kalabat. Tapi sayang, kaki cuma sampai di air madi di Katu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam, apapun masalah, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun situasi kondisi yang mungkin tidak mengenakan saudara, ke depan, aduh sudah ada di jalan keluar ini. Ayah, lebih baik akhirlah hidup ini. Mengakhiri hidup ini dengan apa? Dengan main ayunan pakai leher. Kasihan. Ya kan? Dia mulai main ayunan pakai leher atau minum kopi pakai baygon. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetap apapun persoalan yang kita hadapi di dunia ini, tetap ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ada jalan keluar buat masalah-masalah yang kita hadapi. Dan apa kunci, ya, kunci bangsa Israel dipimpin oleh Musa, dia terhindar dari masalah yang besar itu, ya kan? Tuhan bertanya sama Musa, Musa, ada apa di tanganmu? Haleluya. Kong Tuhan jawab apa? Tongkat. Aduh. Tongkat Tuhan. Saudara, kenapa sorga harus bersuara? Kenapa sorga harus berbicara dengan Musa? Saudara, karena apa? Karena di tengah-tengah dia terjepit, dia tidak punya masalah apa, dia sedang dihimpit masalah, saudara. Dan pikiran manusia, kehebatannya manusia, pinternya manusia, sudah tidak ada way out. Sudah tidak ada jalan keluar. Tapi akhirnya apa, saudara? Musa diingatkan, ya, dia diingatkan. Ternyata jalan keluar itu bukan ke depan, jalan keluar bukan ke belakang. Tadi saya sudah bilang, ya kan? Itu semua musuh. Di sebelah kanan juga musuh, musuhnya gunung alam. Di sebelah kiri juga musuh alam juga, saudara. Ya, di depan laut, di belakang tentara Firaun, saudara. Dan yang tidak mengganjal itu adalah ke atas. Amin. Makanya pada waktu Musa datang kepada Tuhan, haleluya, dia mengangkat tangan. Tuhan, engkau lihat seruan umatmu. Engkau lihat mereka sedang bergumul sangat kuat saat ini. Dari manakah datangnya pertolonganku? Haleluya. Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia datang kepada Tuhan dan baru sorga berbicara. Ada apa di tanganmu? Ya kan? Musa dengan penuh kejujuran dia bilang tongkat, tongkat, tongkat. Kalau hari ini Tuhan bilang begini, Didi Ekel, ada apa di dalam kehidupanmu? Ada apa di tanganmu? Katakan ada iman. Itulah tongkat. Haleluya. Haleluya. Ada iman. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Haleluya. Gunung-gunung dipindahkan, gunung-gunung diratakan dengan imanku semua berlalu. Tongkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu adalah iman. Haleluya. Iman. Dengan iman ku hadapi semua. Saudara, dengan iman
kita berkenan kepada Allah. Sebab tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini agak hujan di sini sekarang, sudah turun berkat. Jadi saya mesti pakai ini dulu. Ya, minta maaf ya, saya pakai ini dulu headset ya. Bu. Ya, saya harus tes dulu ya. Boleh ada salah satu orang menjawab kalau sudah terdengar suaranya. Tes. Bagus. Ya. Kalau kurang bagus saya tidak. Halo. Shalom. Ya, oke, tes ya. Berarti sudah bagus ya. Kalau belum bagus, saya mau rohani. Saya mau kata-kata saya bukan lagi tes, tapi Tesalonika 1, Tesalonika 2, Tesalonika 3. Jadi rohani. Haleluya. Oke, sekarang boleh mute-kan dulu ya. Ya, oke. Sekarang kembali saya berbicara. Ya, enggak apa-apa kalau saya mau kita ada interaktif ya, tapi tunggu aba-aba, tunggu perintah, tunggu aturan. Nah, ya kan? Supaya hidup kita itu beraturan, karena saya mau bahas tentang hidup berkualitas. Orang yang berkualitas itu enggak sembarangan, ya kan? Enggak asal-asalan. Namanya orang sudah berkualitas, tua belum tentu dewasa, ya kan? Karena bicara tentang kedewasaan itu bicara tentang kualitas. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kalau Anda juga anak-anak muda yang dipakai Tuhan sekarang, berkualitaslah. Jangan dianggap engkau masih muda, engkau dianggap rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan, jadilah panutan ya dalam perkataan tingkah lakumu, sehingga orang melihat kedewasaanmu ada di tingkah lakumu, ada di perbuatanmu, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk teman-teman yang ada sementara live sekarang ya, ada di yang tidak bersama-sama di Zoom ya, biarlah saudara juga boleh mengalami pengalaman bersama dengan kita yang ada bersama di Zoom hari ini. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Oke, saya akan mulai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan dalam kebenaran. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dunia zaman sekarang sangat membutuhkan orang-orang yang berkualitas. Sekali lagi, dunia sekarang ini sangat membutuhkan orang-orang yang berkualitas, sebab tanpa hidup yang berkualitas, sulit untuk dapat bertahan di dunia yang semakin keras. Benar enggak? Benar enggak? Tanpa hidup kita berkualitas, saudara, kita tidak akan mampu bertahan di dunia yang semakin keras, yang semakin jahat. Alkitab yang bilang. Itu sebabnya mari saudara, haleluya, banyak anak-anak muda yang tidak berkualitas sehingga mudah terjerumus ke narkoba, ke seks bebas, dan macam-macam tindakan kriminal. Haleluya. Tapi saya bersyukur anak-anak muda yang ada di program kita diberkati ini, orang-orang yang terus mengarahkan hidup untuk hidup berkualitas. Haleluya. Untuk hidup mau menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi panutan di dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, anak-anak muda, saya bersyukur ya, Tuhan mulai kirim anak-anak muda boleh bersama-sama dalam program ini. Dan kita sama-sama, saudara. Mungkin umurnya aja yang berbeda. Haleluya. Kita sama-sama sedang berjuang. Kita sama-sama sedang membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama kita. Nah, ini harus terus terbangun, saudara. Supaya supaya orang melihat kita, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bilang amin, saudara. Haleluya. Nah, selain menjadi amin, hidup kita berkualitas, kita harus jaga hati, saudara. Ya, kalau hati saudara terjaga, saya percaya semua panca indera akan terjaga. Ya, kuncinya di hati.
Karena apa? Amsal pasal berapa itu? Amsal pasal 4 ya, ayat 23. Di situ dibilang jagalah hati, bukan dibilang jaga rambut. Ya, jaga hati, ya kan? Karena dari hati terpancar kehidupan. Kualitas hidup kita itu dari hati, bukan dari ucapan kita. Banyak orang ngomong firman, tapi kualitas hidupnya itu tidak berisikan firman. Kan ini aneh, saudara. Ya, dan kuncinya itu ada di hati. Kalau hatimu baik, Amin. maka mulutmu pasti baik. Kalau hatimu baik, mulutmu pasti baik. Ya kan? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kalau hati baik, mata juga lihat-lihat yang baik. Haleluya. Kalau hati baik, telinga ini enggak sembarang dengar omongan. Haleluya. Amin. Pasti akan mendengar apa yang membangun, ya, apa yang membuat iman itu melangkah, ya saudara. Coba kalau saudara dengar gosip, iman pasti nggak timbul. Iman makin kelelep. Tahu kelelep itu bahasa Greka, makin tenggelam, saudara. Malamise. Ya itu. Jadi jangan sekali-kali itu telinga ini menyendengkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya kan? Haleluya. Ya, sedangkan pada waktu orang dengar firman, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran gosip, bukan pendengaran omongan kosong. Ya kan? Bukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini penting, ya. Haleluya. Nah, jadi dari ayat yang kita baca tadi, saudara, ya, dalam ayat-ayat pembacaan di atas yang dijelaskan pentingnya kita mempunyai apa? Kuasa supaya dapat memiliki hidup yang berkualitas, yaitu yang pertama, catat aja. Ya, yang pertama kalau saudara baca di ayat 3 dalam kitab Sakaria, ya. Di situ saudara baca ulang ayat 3 itu, ya, maka kita memerlukan kuasa untuk setia dan kudus. Ini penting sekali untuk memiliki kuasa setia dan kudus, saudara. Haleluya. Dalam ayat ini ada dua kata kunci, yaitu apa? Setia dan kudus, saudara. Wah, ini kalau ini mencerminkan kehidupan kita, saudara. Ya, kita setia. Setia itu artinya kita mentaati firman dari hari ke hari, dari saat ke saat, ya kan? Maka saya percaya saudara dan saya adalah tergolong orang yang setia, saudara. Dan kalau bicara tentang kudus berarti bicara tentang kita sudah dieklesiakan, jangan kembali ke tempat yang cemar. Amin. Kita sudah dipindahkan, kita sudah dipisahkan, saudara. Ya, dari hal-hal yang menjauhkan hidup kita dengan Tuhan, yang menjauhkan hidup kita dengan berkat Tuhan, ya kan? Tahu nggak Yesaya 59 ayat 1 dan 2 semua sudah tahu, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk memberkati, untuk buat mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, merupakan pemisah kita dengan Tuhan Allah kita, dengan mujizat, dengan berkat Tuhan adalah dua hal yang namanya dosa dan kejahatan, saudara. Padahal orang semua Tuhan sudah pindahkan, ya kan, dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Haleluya. Tuhan sudah eklesiakan kita. Kita sudah percaya kepada Yesus, berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa yang lama-lama terus yang muncul gitu loh? Ya kan? Simple aja kok. Ya kan? Saya nggak perlu bahasa-bahasa teologi di sini, tapi saya mau mengarahkan kita, kalau engkau sudah dipisahkan oleh Tuhan, jangan kembali lagi, ya kan? Lihat satu contoh istri Lot. Tuhan sudah keluar, lari, jangan menoleh ke belakang. Dia kembali. Saudara,
dia menoleh, akhirnya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. So jadi batu, sudah jadi tiang garam, saudara. Padahal hidup kita ini mau dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar. Program kita diberkati teman-teman yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya tidak mau melihat dia sudah sekolah tinggi atau sudah profesor, sudah doktor, sudah apa semua. Bukan itu yang kita lihat. Pada waktu dia berbicara firman, saudara, itu akan membangun, menguatkan saya. Makanya saya menerima, saudara. Haleluya. Ya kan? Jadi saya bukan melihat, oh dia sudah doktor atau dia sudah sekolah tinggi dan sebagainya. Ya kan? Apa artinya orang sekolah tinggi? Bahasa teologi ada di kehidupan orang, tapi bahasa tetangga orang tidak mengerti. Kan aneh. Ya kan? So tinggi-tinggi sekolah teologi, tapi itu bahasa hari-hari orang satu dengan yang lain saling menopang, saling mendukung, saling membangun, saling membantu. Kenapa orang lupa kan? Kenapa orang belajar sekolah teologi dari mana ini? Haleluya, ya kan? Nah, itu sebabnya mari perlu saudara. Saya mendorong Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Saya mau ingatkan kita semua supaya apa? Mari hidup berkualitas, saudara. Haleluya. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Yaitu kita memerlukan kuasa untuk setia dan kudus, saudara. Ya, setia dan kudus. Ya, haleluya. Saya langsung beranjak ke poin yang kedua. Yang kedua, ya haleluya. Dalam ayat-ayat yang kita baca di atas, kita mempunyai pentingnya, ya, kita memiliki kuasa, ya, untuk hidup, ya, setia dan kudus. Dan yang poin yang kedua, kita memerlukan kuasa untuk apa? Membangun sebuah keluarga yang dahsyat, membangun sebuah hubungan yang dahsyat, membangun sebuah kehidupan yang lebih layak lagi. Dan itu semua hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Di dunia ini nggak akan kita dapatkan itu. Saudara mau cari kemanapun, naik gunung, turun gunung, ke lembah manapun, saudara akan tidak dapatkan itu. Tapi pada waktu saudara naik gunung mencari Tuhan, haleluya, maka saudara akan mendapatkan itu dalam kehidupan kita, yaitu membangun sebuah keluarga yang dahsyat, hubungan yang dahsyat. Dan saya percaya kedahsyatan itu semua hanya datang dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi menjelang siang ini, ya, poin yang kedua, kita harus memerlukan kuasa membangun sebuah hubungan, saudara, sebuah hubungan keluarga yang dahsyat, saling mengasihi satu dengan yang lain, walaupun ada mungkin sering beda pendapat, sering ada selisih paham, tapi itu jangan menjadikan satu pertikaian sehingga mulut kita berkata, kalau begitu kita cerai aja, kalau begitu kita pisah aja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, yang namanya perbedaan di bawah kolong langit ini katakan biasa. Bilang kalau ada teman di saudara, di dekat saudara, itu biasa. Ya kan? Bilang aja biasa itu. Haleluya. Ya, karena apa? Tuhan enggak ciptakan ya suami istri itu Adam dan Beni. Ya kan? Ya kan? Ada perempuan, ada laki-laki. Artinya dari sononya sudah beda. Ya kan? Sudah beda. Ya, kalau beda pendapat di dunia ini jangan bikin kubu untuk mau saling menyerang atau menjelekkan satu dengan yang lain. Ya kan? Oh, kita mau bergaul dengan ini, kau mau ceritakan tuh si A, si B, si C. Kita harus berkualitas. Haleluya. Saya perlu ingatkan, kita harus berkualitas. Bangun itu hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan minimal kita dapat menyelamatkan keluarga, menyelamatkan pelayanan, menyelamatkan usaha, menyelamatkan dagang, studi. Apapun yang menjadi aktivitas kita. Itu kuncinya berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Ada hubungan dengan Tuhan itu bukan terlihat orang ada di kamar terus udah satu hari nak keluar-keluar karena dia berdoa. Bukan itu. Utamanya itu penting, tapi yang penting itu kehidupan hari-hari itu mencerminkan Tuhan nggak dalam hidup kita.
Karena apa artinya orang berhubungan dengan Tuhan tapi tidak mencerminkan Tuhan dalam hidup ini. Nah, ini penting sekali. Itu saya mau bilang, saudara, makanya kehidupan ini harus berkualitas. Amin. Dan yang ketiga, saudara, ya, hidup yang berkualitas, ya. Yang ketiga ada di ayat yang ke-9. Kalau yang tadi ada di ayat 4 dan 5. Nah, sekarang ada di ayat yang ke-9, saudara, ya. Kita memerlukan kuasa untuk menjadi apa? Menjadi kuat. Saudara, dunia di sekeliling kita ini selalu melemahkan kita. Waduh, di dunia rohani aja kok orang salah sedikit langsung jadi hakim yang mau menghakimi. Saudara, jadi jangankan bicara di dunia, di luar dari perkumpulan kita orang-orang rohani, di sononya, saudara, itu waduh, saling melemahkan, saudara. Iya kan? Dan saya coba pelajari orang yang suka mau melemahkan, saudara, ya kan? Karena dia mau menonjol. Karena dia mau tampil beda tapi bedanya salah, saudara. Ya, itu sebabnya mari bawa hidup kita ini terus, haleluya, untuk ada terus komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu lewat apa, Pak? Lewat doa. Komunikasi kita dengan Tuhan lewat apa, Pak? Lewat pujian. Komunikasi kita dengan Tuhan lewat apa, Pak? Lewat menyembah. Komunikasi kita dengan Tuhan lewat apa, Pak? Lewat ibadah seperti ini. Pentingnya kita beribadah. Kenapa? Karena orang yang beribadah itu akan Tuhan bedakan dengan mereka yang tidak beribadah. Orang yang beribadah kepada Tuhan disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Orang yang beribadah kepada Tuhan, saudara, adalah orang yang memiliki hidup yang berkualitas, bukan hidup berdasarkan di atas kertas. Ya kan? Saya lihat banyak orang hanya menyampaikan dari dasar kertas. Kenapa tidak dari dasar kehidupannya sendiri, saudara? Bukan salah orang menyampaikan di atas kertas. Orang menyampaikan di atas kertas supaya jangan salah, ya kan? Dia sudah mungkin catat dan sebagainya. Enggak apa-apa itu, saudara. Ya, tapi coba kita lebih dalam lagi. Yang ada di atas kertas itu orang so alami atau belum? Kalau belum, berarti itu hanya pengetahuan yang kita sampaikan. Yang dibutuhkan ini adalah kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita hidup berkualitas dengan Tuhan, saudara, ya kan? Kalau orang menyinggung, dia nggak tersinggung. Nah, itu ada kualitas yang muncul dalam kehidupannya. Itu tanpa diatur-atur. Betul nggak? Nggak perlu diatur-atur itu. Haleluya. Dia nggak, Haleluya. ya kan? Iya, haleluya. Ya, karena apa? Saya juga melihat ada banyak orang berbicara firman tapi tidak hidup dalam firman, kan aneh. Iya kan? Terlampau banyak yang orang dengar semua di sana di media, dengar firman ya. Dan sudah terlampau banyak masuk, saudara, dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus menjadi contoh, menjadi kualitas dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jadi ada 3 poin di sini. Hidup berkualitas itu adalah kita memerlukan kuasa untuk apa? Setia dan kudus. Kedua, saya tidak banyak bicara tentang setia dan kudus ini. Yang saya cuma gambarkan, ya, orang yang setia itu orang yang punya kepatuhan. Tadi kemarin pastor siapa yang ada khotbah itu ya? Pastor Herman ya, tentang ketaatan, ya. Kasih apa? Kasih adalah kesetiaan. Kasih adalah ketaatan. Iya. We ever seen this man? Suaranya Pastor, suara Pastor Feki tidak didengar. Ada ke-mute. Pastor Feki, unmute. Oke, no problem. Ya, siap. Saya mungkin data pencet kali. Ya, thank you Pastor Anneke. Luar biasa, ya. Oke, dan yang kedua apa? Kita memerlukan kuasa untuk apa? Membangun sebuah keluarga yang dahsyat, sebuah pelayanan yang dahsyat. Jadi jangan
jangan hanya yang lama-lama gitu. Harus betul-betul kita harus berkembang di dalam perkembangan, karena tiang awan, tiang api itu bicara tentang tentang roh itu tidak berdiam di tempat, ya. Ya, dia melangkah, dia terus berjalan, saudara. Makanya kalau orang tidak mengikuti, orang kepanasan. Kalau orang tidak mengikuti, orang kedinginan, ya kan? Tiang awan itu menudungin kita supaya jangan kepanasan. Tiang api itu menudungin kita supaya jangan kedinginan, saudara. Itu digambarkan di Timur Tengah sana. Kalau di padang pasir, saudara, kalau siang, bisa 41 derajat, ya, bahkan lebih, iya. Kemudian, tapi kalau sebaliknya, kalau dia malam, ya kan? Haleluya, dinginnya minta ampun. Makanya Tuhan siapkan bangsa Israel, orang-orang percaya, ya, ada yang awan, yang api, ya, supaya kita mengikuti. Haleluya, kita ikutin supaya jangan kedinginan, jangan kepanasan, ya, jangan suam-suam kuku. Haleluya, nanti dikatakan kata minta tolong yang lain boleh di Pak Beni boleh di mute, ya, supaya tidak ada suara-suara lain yang kita dengar di program ini, ya. Sementara saya berbicara berarti suara Tuhan yang harus orang dengar dulu, ya. Minta tolong. Oke, terima kasih, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Di pembacaan yang kedua di Injil Matius pasal berapa tadi? Pasal 5, ya. Ayatnya yang ke-48, ya. Ini kunci terakhir saya ingin sampaikan supaya hidup kualitas hidup itu kelihatan ada perbedaan dengan kualitas hidup dunia ini, ya. Sekali lagi, supaya kualitas kita itu ada perbedaan kualitas hidup anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah jika dengar ya, jika orang dunia membenci musuh-musuh mereka, maka orang percaya harus apa? Mengasihi, mengampuni, dan berdoa untuk orang-orang yang telah menganiaya mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tidak mengenal istilah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat, ya, hidup Kristen tidak mengenal membalas kejahatan dan kejahatan. Hidup Kristen dikenal adalah kalau mereka lempar dengan batu, orang lempar dengan kapas. Ya, ini kunci hidup Kristen, hidup di dalam Tuhan, saudara. Ya, jadi jangan balas dengan kejahatan. Odoh, ya kan, dia so bikin begini Pak Pendeta, dia so jelek-jelekan kita, dia so begini. Sudah berdoalah buat dia. Artinya saudara sedang menaruh bara api di kepalanya. Tuhan hakim yang adil. Amin. Amin. Ya kan, kita tidak usah mencari pembelaan di luar. Ya kan, dengan cara kita menceritakan, dia bilang kita begini, dia so begini. Nggak usah. Amin. Ya, saudara pengacara, saudara pembela kita adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah terlap. Tidak ada tempat membaringkan kepalanya. Siang malam dia tahu kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi kembali aja kepada Tuhan, ya. Haleluya. Jadi mengapa Tuhan menghendaki orang percaya harus berbeda dari yang lainnya? Mengapa? Nah, saya ada memiliki beberapa dasar, ya. Saya cepat aja. Yang pertama, kalau saudara baca dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 16, ya. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16, ya. Yaitu apa? Hidup Kristen tidak terlepas dari masalah, tetapi kita memiliki kepastian karena Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Waktunya, dengar baik. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, dan ia pasti memberikan kemenangan pada kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik, ya kan? Jadi waktu Tuhan, jangan waktu kita, jangan cepat-cepat, tunggu waktu Tuhan. Karena waktu kita, jalan kita belum tentu jalannya Tuhan. Tapi waktu Tuhan dan jalan Tuhan itu adalah pasti jalan yang terbaik dan waktu yang terbaik buat kehidupan kita. Haleluya. Amin, saudara. Ya, dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, kalau saudara baca di sana, maka saudara akan temukan memang memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nih, mesti ingat itu, ya. Walaupun orang ada di dunia ini, dunia yang dikuasai oleh si jahat, berarti dunia ada dalam kegelapan, tapi kita bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini menjadi terang di dalam kegelapan itu. Dan orang yang ada dalam Kristus, kegelapan tidak menguasai hidupnya lagi. Haleluya. Ya. Poin berikut, saudara. Ya, poin berikut. Mengapa Tuhan menghendaki orang percaya harus berbeda dari yang lainnya? Yang kedua, hidup kita harus berbeda, perbuatan kita harus lebih baik, karena kesaksian kita harus dibuktikan melalui perbuatan. Ingat, kesaksian kita harus dibuktikan lewat perbuatan. Ini yang juga diminta oleh Tuhan. Kalau di dalam dalam hukum, saudara, ya harus dibuktikan dengan perbuatan, bukan asumsi, bukan kata orang, saudara. Ya, yang namanya kesaksian itu pengalaman hidup. Makanya kalau saudara dan saya mau bersaksi di program ini, lebih baik cerita aja tuh pengalaman hidup saudara. Ya, apa yang dialamin, ya, apa yang dilihat oleh mata. Ya, ada nggak ayatnya? Ada, Pak. Coba saudara baca dalam 1 Yohanes pasal ini. Saya tunjukkan ayatnya. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada ayat di situ. Ya, 1 Yohanes pasal surat Yohanes, ya. Surat Yohanes yang pertama ayat 1 sampai yang keempat, saya boleh baca demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah pertama kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi ini kunci, ya, yang namanya mau bersaksi itu yang kita alami, bukan kata orang. Jangan kita menceritakan, oh si pendeta ini melakukan begini. Itu kan pengalamannya dia. Nah, yang Tuhan lagi tunggu pengalaman kita itu apa? Ya kan? Apa, ya, jadi nggak usah banyak bicara, ceritakan aja pengalaman kita dengan Tuhan, itu akan memberkati orang lain. Haleluya, ya, simple kok, ya kan, nggak usah ditambah kata-kata yang tidak bermanfaat, ya, buat kita akan membawa hidup kita, akhirnya orang bilang kok begitu. Nah, bawalah hidup kita menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kita, ya. Dan kunci yang berikut, saudara, ya, kualitas hidup yang berbeda. Kenapa? Mengapa Tuhan Yesus menghadapi orang percaya itu harus berbeda dengan yang lainnya? Yang berikut, saudara, harus berbeda
perbuatan kita harus lebih baik. Karena apa? Kita telah menerima Roh Kudus. Ya, nanti saudara baca sampai 5. Ya, kita sekarang lagi digemparkan dengan ada ajaran. Saya nggak usah kaget itu saudara, karena Firman Paulus untuk apa? Untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat. Jadi saya nggak kaget yang datang-datang begitu. Yang terpenting sekarang orang hidup itu harus berkualitas di dalam Tuhan. Itu aja. Mau sesat bagaimanapun itu tidak akan mempan, saudara. Tidak akan mempan. Kita nggak akan terbawa. Benar. Tidak akan terbawa, saudara. Karena apa? Karena kebenaran yang benar itu pasti akan memerdekakan kita. Jadi kita harus percaya itu, ya. Jadi jelas sekali, saudara, hidup kita harus berbeda. Karena apa? Harus lebih baik. Karena apa? Kita telah menerima Roh Kudus. Titus 3 ayat 3 sampai 5, saudara. Ya, nama apa namanya? Nama yang lagi viral sekarang apa? Ini apa itu? Baru masih dibahas-bahas juga apa itu? Kristen apa? Kristen progresif, ya kan? Nama, ya, nama bagus, ya kan? Cuma ada ajarannya yang nggak bagus. Ya, apa itu ajarannya nggak bagus? Karena dia bilang keselamatan itu apa namanya, bukan hanya melalui Yesus. Berarti ada yang lain, ya kan? Nah, kembali kepada Bible, kembali kepada Alkitab, ya kan? Masa kita mau hapus itu Kisah Rasul 4 ayat 12, ya kan? Ya, di situ dijelaskan apa? Tidak ada, ya, ingat, tegas sekali ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Berarti nggak ada. Kenapa dia bilang ada? Ya kan, keselamatan itu bukan hanya melalui Yesus. Iya, kalau jalan ke Roma banyak, jalan ke Singapura bisa lewat Batam, bisa dari Jakarta terbang. Tapi jalan ke surga cuma satu. Ya, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan tol lain, nggak ada jalan pintas. Yang ada jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian Amin. yang terakhir, ya, yang terakhir, saudara, ya, mengapa Tuhan menghendaki orang percaya harus berbeda dari yang lainnya? Maka saya melihat coba di dalam Roma 8 ayat 29. Ya, mari kita baca ayat terakhir ini. Roma pasal 8 ayatnya yang ke 29. Ya, Roma 8 ayat yang ke 29. Ya, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan menghendaki orang percaya harus berbeda dari yang lainnya? Ya, yang poin berikutnya, hidup kita harus berbeda, perbuatan kita harus lebih baik. Karena apa? Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, segambar dengan serupa. Ya, kita sedang diproses untuk apa namanya? Serupa, segambar dengan Dia. Kita pun diciptakan segambar serupa dengan Dia, saudara. Cuma ada dosa dan kejahatan yang merusak gambar Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terlihat hanya gambar manusia, ya, gambar manusia. Ingat, manusia pertama terbuat dari debu tanah. Kitab Kolose
manusia kedua diciptakan dari apa? Ya, dari apa? Ya, diciptakan, kita buka dulu ya. Manusia pertama gagal kenapa? Karena dari debu, diciptakan dari debu. Manusia kedua, mari kita lihat di kitab Efesus ya. Ya, manusia sekarang kita ini bukan lagi dari debu tanah ya, bukan lagi, jangan kembali ke sana. Karena nggak akan mungkin menang. Akan dari apa? Ya, mari kita buka dulu. Oke, kita baca Efesus 2 ayat 8 mulai. Saya baca, saudara dengar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 8, ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kuncinya ayat 10. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, bukan lagi dari debu tanah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diciptakan bukan lagi dari debu. Ya, kita ini diciptakan ya kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya ini diciptakan. Makanya ya, dengan keyakinan kita kepada Tuhan, kita bisa memenangkan pertandingan. Kita bisa menang dengan kedagingan. Kita bisa menang dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, saudara. Jadi itulah beberapa hal tentang ciri khas orang yang berkualitas, saudara. Ya, kita harus berkualitas, saudara. Jangan hanya berkuantitas. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, apapun yang sedang sedang kita alami sekarang, ya, baik di telinga kita mendengar kabar ya yang sekarang lagi memanas di Timur Tengah, saudara, ya, nggak usah jauh-jauh ke Timur Tengah, di sekitar kita juga banyak kali memanas kehidupan kita oleh karena ada orang nggak suka dengan kita, jadi panas kita, ya kan? Jadi ngapain mau jauh-jauh ke sana, saudara? Yang paling penting sekarang ini bagaimana orang hidup berkualitas sehingga orang melihat kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian, menjadi berkat untuk orang lain. Saya kira demikian apa yang saya mau sampaikan ya atas nama program Kita Diberkati. Terima kasih boleh mendengarkan apa yang saya boleh sampaikan hari ini buat kita sekalian. Sekalipun saya menggantikan Pastor Tommy Robert Ferdinand Oro karena beliau sedang terbaring di rumah sakit. Kita akan doakan bersama supaya dia pulang kembali ke rumahnya, ya, supaya dia boleh beraktivitas lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Tadi saya baru bagi link jam 9 lewat karena saya baru tahu bahwa Pastor Tommy belum kirim tema dan apa semua, dan akhirnya saya kejar terus cari tahu dari mana biar sumber yang dapat dipercaya, dan akhirnya saya dikasih tahu bahwa lagi sakit katanya lagi. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Langsung saya ambil alih karena sudah jam 9 lewat. Saya sudah nggak kontak lagi untuk menggantikan. Saya langsung ambil alih. Saya harus menyampaikan karena semestinya kan besok saya mau menyampaikan kan, tapi ada tukaran dengan Bapak kekasih kita evangelis Johnny Pardede. Besok ya akan ada KKR buat kita di hari Jumat besok. Ya, puji Tuhan, saya kira demikian apa yang saya boleh sampaikan buat kita semua, dan saya berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan
menghadapi keadaan situasi kondisi, saya cuma mau nyanyi satu lagu. Ya, apapun yang sedang terjadi di Timur Tengah, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, saya cuma mau nyanyi satu lagu begini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, biar bumi akan berlalu, bulan tidak bercahaya lagi, matahari tidak bersinar, tapi ingat, siota perkataan Tuhan itu, haleluya, pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, ya rasul-rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya Tuhan Yesus Kristus. Percayalah hanya kepada Dia, jangan ganti keyakinan kita, karena Dialah yang akan memegang hidup kita sampai akhir. Kita akan melihat Yerusalem yang baru, surga yang telah dijanjikan. Di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal. Jangan khawatir, kita tidak akan kontrak di sana. Kita tidak akan sewa di sana. Tuhan sudah berkata, lebih baik aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sekiranya aku tidak pergi, maka tidak ada tempat bagimu. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Tuhan kita sudah ambil alih semua kehidupan kita. Ya, lewat kehidupan, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Dan Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Jadi percayalah, apapun yang sedang menjadi masalah pergumulan kita, ya penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang engkau sedang terima saat ini. Dan saya percaya, haleluya, hari ini saudara sedang dimuliakan oleh Tuhan, karena Dia telah menggantikan semestinya kita yang harus tergantung antara langit dan bumi. Tetapi Dia yang datang, itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah, Dia akan dunia ini, akan saudara dan saya. Dia memberikan keyakinan kepada kita, setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Minta kesediaan Ibu Kristina dan Kuma mengucap syukur untuk firman yang kita boleh dengar pada pagi hari ini menjelang siang. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada yang membawa acara. Silakan buka dulu mute-nya. Haleluya. Buka dulu suaranya. Ya, sudah. Belum ada suara. Halo, halo, belum ada suara. Unmute, please. Silakan Cik Kristina. Cik Kristina. Dibuka dulu mute-nya Cik Kristina. Sudah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu. Haleluya. Engkau baik dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun engkau melewati kami. Engkau memberkati kami semua yang hadir ini. Yang jauh sekali tetap engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah melayani.
Engkau memberkati terus Pastor Peggy dan keluarganya, Engkau berkati. Sebab tanpa Engkau kami tak bisa apa-apa Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Makasih. Namamu Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembalikan. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kedengaran suara saya? Jelas. Bapak Ibu? Jelas, jelas. Ya, haleluya. Mohon maaf karena di sini hujan. Kita lanjutkan nanti dengan doa syafaat. Minta kesediaan dari hambanya, Ibu kekasih kita, Ibu Pastor Anneke Felicia Intiriwang. Jadi ada permohonan doa untuk Brian Halo, yang tolong sedang doakan sakit, ini apa dan namanya? juga Pastor Tommy. Ya, minta tolong dulu yang lain ya, tolong di-mute-kan. Ya, Pastor Tommy dan juga Ibu tadi siapa? Brian. Ya. Tadi siapa yang lagi berbicara? Yoram mau minta doa mungkin. Silakan. Oke, aku mau minta doanya buat pelayanan New Income Ministry. Itu Your Babes tadi, Rabu dan Jumat. Kemudian Victory Online Community, di Kamis juga aku akan join di situ malam. Sama tolong doa ini. Tadi, kemarin kan aku mau cek itu. Ya, aku kan bermasalah. Rumahnya Kak Bamikai Jonathan banjir. Ya gitu. Banjir karena apa gitu. Tolong didoakan. Mikai Jonathan. Oke. Ya. Oke. Sudah? Masih ada lagi? Ya, dan berdoa untuk yang baru pertama kali bergabung bersama kita hari ini, Pastor Anneke, Nina Mano dari Iya, Jepang. Ibu. Maaf, Shalom, Bu. Maaf, Selebihnya saya kasih mati ini kameranya karena saya lagi pulang ke rumah dalam perjalanan pulang ini, Bu. Karena baru keluar dari jualan, Bu. Oke. Ini mau perjalanan pulang, Bu. Jadi saya kasih mati kamera, Bu. iya, oke. Iya. Oke, Nina Pano. Terima kasih ya. Iya. Ya. Oke. Masih ada lagi yang perlu didoakan? Ada. Doakan masyarakat Tegulandang. Iya, betul. Oh iya, Ya. sedang Ya, mengalami gunung gempa meletus. ya. Ya. Udah meletus. Iya, gunung apa? Ya, gunung Ya, Buang. gunung ya. Di Sitaro. Iya, aku lihat di teman aku. Ya. Jadi siapa yang kasih informasi? Kumala ya? Saya, Pastor. Oh, ya, Kumala ya. Oke. Aku lihat di sini kan Kumala ya. Oh, iya. Oke, semuanya. Ibu Foni ada yang mau didoakan? Iya. Yang tadi Ibu Pastor Anneke, Pak ini ya, Pak Tommy, dan selebihnya saya serahkan ke Ibu Anneke, Ibu Mariana, Ibu Pastor Denny. Nanti doa berkat nanti Pastor Hengki. Ya. Terima kasih. Salam. Dan juga Stella, ada permohonan doa untuk anak-anak majikannya yang mau berangkat untuk mengikut lomba ya di Malaysia kalau nggak salah. Oke, semuanya. Salam. Masih ada lagi? Sudah? Halo. Ya, Halo. Shalom. Masih ada. Ya. Ada. Dari Pak Yohanes W.O. Pak Yohanes W.O. ya. Oh ya. Terima kasih. Oke, Pak Yohanes W.O. di Gorontalo kan? Ya, Shalom. Di Manado. Ini dengan siapa lagi nih? nih? Untuk pemulihan kesehatan di Manado. Kumala. Oh, Kumala, apalagi Kumala? Mau minta doakan buat suami yang lagi di Makassar, Mama. Oh ya. Lagi sakit atau kerja atau apa?
niatnya mau pulang ke Sabu, tapi ini belum ada ongkos Mama. Jadi dia sedang cari-cari pekerjaan Mama. Semoga dia mau bertobat dan bisa pulang ke Sabu, Ma. Ya. Sudah? Kumala, masih ada lagi? Sudah. Suami itu doakan Tagulandang dan Bapak Weol yang supaya dipulihkan semua yang perjalanan. Dalam perjalanan ya, semuanya sudah dikatakan di hadirat Tuhan. Sebelum kita doakan, Tuhan Yesus Kristus sudah dengarkan semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita mempunyai hati yang mengasihi semua orang. Haleluya itu. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu, ku sudah diperlu kuasa. Karena dalam berdoa juga ada sudah kuasa. Semuanya harus sudah kuasa. Haleluya. Nanti nyanyi yang pertama apa itu ya? Ku perlu kuasa. Ku perlu kuasa yang dikhotbahkan tadi Pastor Feki. Ya, saya pribadi banyak hal yang saya terima dari Tuhan ya. Banyak hal yang saya terima hari ini luar biasa ya. Saya percaya Roh Kudus yang sedang bekerja bagi orang yang sudah dipilih dan rindu sekali mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang saya alami. Biarlah ini boleh semuanya, boleh biar kekuatan untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saya bukan khotbah ya, tetapi merasakan kehadiran Roh Kudus yang sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara harus merasakan kehadiran dan lawatan Roh Kudus. Haleluya. Kalau di onsite rasanya jangan berhenti, tetap kita memuji menyembah Tuhan. Ku perlu kuasa. Ku perlu kuasa. Apa lagi? Ku perlu kuasa. Ku perlu kuasa untuk mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan. Ku perlu kuasa dan Tuhan sudah berikan kuasa dan urapan. Kuasa dan urapan untuk orang yang sakit, orang yang letih lesu. Haleluya, mukanya semua Pastor Hengki, Ibu Selfie lagi mengikuti, ku perlu kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati. Ya, si Nancy Bernard sudah tersenyum kalau lagi sakit. Hati yang gembira ada obat semangat yang patah meringkan tulang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rabasyikir badala baturi dibisikir dan Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan kehadiran kuasa Roh Kudus sedang bekerja dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau Yesus Tuhan. Kehadiranmu yang dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Dapat merasakan semua Bapa Tuhan Yesus Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada dalam kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus Tuhan, yang mempunyai ketulusan hati kepada Engkau ya Yesus, yang sudah mendengarkan firman ya Tuhan, firman-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan Yesus, menjamah orang yang sakit ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka yang membutuhkan pemulihan, Tuhan pulihkan semua ya Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak sebut lagi nama-nama mereka, tetapi Tuhan Yesus sudah disebutkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang mendatangi mereka dengan kuasa-Mu Bapa, dengan tangan-Mu yang berubah paku menjamah mereka dan dipulihkan semua ya Bapa. Secara khusus Pastor Tommy Tuhan Yesus berulang-ulang kali masuk rumah sakit ya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, kami sebagai rekan sekerja-Mu ya Tuhan, rekan sekerja juga bersama Pastor Tommy Tuhan, kami memohon kepadamu Bapa, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Pastor Tommy ya Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tambahkan umurnya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dia biar boleh kembali lagi melayani pekerjaan Tuhan di grup kita, diberkati bahkan dimanapun Engkau akan mengutus hamba-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan yang membutuhkan pemulihan-pemulihan ya kami tidak akan sebut lagi ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus yang sudah mendatangi mereka, keluarga mereka juga sudah mempunyai iman kepada-Mu ya Tuhan. Tangan yang menjamah mereka semua sudah dipulihkan. Bukan hanya mereka yang memohon, yang meminta, yang menyebut nama mereka, tapi kami semua perlu ya Tuhan dipulihkan oleh Yesus Tuhan. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini
perlu membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus, dipulihkan secara ya Tuhan luar biasa, dipulihkan di dalam tubuh, dipulihkan di dalam jiwa pikiran Tuhan, dalam nama Yesus, supaya kami ada perubahan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan Yesus yang di Tagulandang ya Tuhan. Oh Tuhan, jangan Engkau biarkan ya Tuhan Yesus, tolong belas kasihan Allah turun di Tagulandang ya Tuhan, yang lagi meletus gunung di sana. Tuhan, tolong jangan Engkau biarkan anak-anak-Mu yang ada di Tagulandang ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mereka ada di pulau ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus. Dari kita diberkati hamba-hamba-Mu memohon kepada tolonglah Bapak. Sulawesi tolonglah ya Tuhan, Tagulandang sedang mengalami ujian ya Tuhan. Tolong Tuhan, yang Kau biarkan Yesus, selamatkan mereka ya Tuhan. Selamatkan mereka ya Tuhan. Selamatkan mereka Tagulandang Bapak. Oh Rabah di kami Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Merasakan ya Tuhan. Engkau melindungi umat-umat-Mu yang selalu berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tolong juga ya Tuhan suami Tuhan dari kekasih saudara kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan di Makassar ya Tuhan, tolong membutuhkan ya Tuhan keuangan untuk boleh kembali lagi ya Bapak. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Engkau akan yang seorang orang yang dapat menolongnya Tuhan. Dari grup kita diberkati, kami mohon ya Tuhan. Bisa terjadi, jangan Engkau biarkan ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Suami dari kekasih kami, saudara kami. Tuhan tolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sudah buka jalan. Tuhan bukakan jalan Tuhan. Kirimkan Tuhan orang-orang yang dapat menolongnya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, supaya membagikan berkat yang ada dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Karena firman berkata yang menolong orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Oh Tuhan, tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau sedang berperkara. Tuhan Engkau berperkara. Dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk Stella, gimana ya Tuhan, anak-anak dari adik, termasuk adik-adik juga Stella, di mana dia bekerja ya Tuhan Yesus. Mereka adalah keluarga ya Tuhan Yesus. Untuk mereka ke Malaysia, Tuhan Yesus, dalam mengikuti pertandingan Tuhan, biar kiranya Engkau menolong Tuhan Yesus. Saudara-saudaranya Stella yang ada di Singapura. Nyatakan kuasa pembelaan-Mu dalam kehidupan Stella ya Tuhan, yang sudah menjadi terang di tengah-tengah keluarga di mana dia berada Tuhan. Nyatakan ada anak Tuhan Yesus di situ Tuhan. Ada anak Tuhan Yesus yang Tuhan kasihi Stella ya Tuhan Yesus. Tetap mendoakan untuk keluarga yang ada di Singapura ya Bapak. Itu keluarganya juga Tuhan. Dalam nama Yesus, satu sisi sebagai majikannya, tetapi satu sisi adalah keluarga Stella yang Tuhan percayakan untuk terang di tengah-tengah kehidupan mereka. Pakailah Stella ya Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberikan dengan pengurapan-Mu Bapa, dengan hikmat marifat yang turun ke kehidupan Stella Tuhan. Dari Tuhan Bu kita diberkati mengorakan ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dan semua anak-anak yang di Singapura yang sedang melayani pekerjaan Tuhan, yang masuk di sini ya Tuhan, ya anak-anak muda yang melayani pekerjaan Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, hikmat, akal budi, bijaksana, pengurapan selalu ada dalam kehidupan mereka, pengurapan kuasa-Mu Roh Kudus menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ada doa juga untuk keluarga kami yang masih jauh daripada-Mu ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan Yesus, kami tidak dapat memanggil mereka, tetapi kuasa Tuhan akan memanggil dan memilih mereka untuk datang kepada Engkau Yesus Kristus. Jangan Engkau biarkan mereka jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kepada siapalah
kami meminta tolong saya. Yesus, haleluya. Selain kepada Engkau Yesus, kami mengangkat Ya, tangan Yesus. kepadamu ya Tuhan, dan Engkau menurun tangan untuk kami semua. Ya, Terima Tuhan. kasih Yesus Tuhan. Di mana-mana sedang terjadi bencana ya Yesus, Tuhan, perang di terima kasih, mana-mana Pak. Tuhan Yesus, menandakan supaya kami Terima lebih kasih, dekat Tuhan kepada Yesus. Engkau Bapa dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Supaya kami menggunakan waktu dengan baik ya Tuhan Yesus. Ada Ya, perubahan semua kami ya Tuhan Yesus. Terlebih kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan sebagai pengkhotbah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Supaya dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang. Membawa Yesus Kristus mempunyai cermin. Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, tetap berdoa untuk Pastor Vicky bersama istri anak-anak ya Tuhan dalam Ya, Tuhan, terima kasih dan segala semua ya kemuliaan Tuhan, bagi Engkau yang mengerti semua Tuhan yang dibutuhkan mereka ya Ya, Tuhan, Yesus. yang tidak ada menjadi ada, mencukupkan dan sedang dinantikan Terima usaha kasih, yang sudah dibuat berhasil. Kami percaya Tuhan, waktu yang tepat Tuhan untuk hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Banyak hal yang kami mau minta kepadamu ya Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan kami mau mengangkat tangan kepadamu. Kami mau memberkati bangsa Israel karena firman berkata berkati bangsa Israel diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami tidak mau dikutuk Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengangkat tangan kepadamu Bapa. Memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Mulai dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Maruf Amin dan ketiga para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai kepala lingkungan ya Tuhan. Curahkan hujan pertobatan ya Bapak. Kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Ada lawatan Tuhan untuk Indonesia di mana kami ada Tuhan. Itulah sebabnya kami setiap hari berdoa kepada-Mu Bapak. Mana kami berada, ada di bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami semua mengangkat kepada Engkau, memberkati bangsa Indonesia dalam lindungan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam Indonesia, seperti kan ada banyak hal yang sedang terjadi, tapi kami percaya semuanya kontrol-Mu Bapa, semuanya dalam kontrol-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nyatakanlah sikir berdiri kami Yesus Tuhan. Dilawat oleh Allah, dilawat oleh Bapa yang menciptakan Haleluya, haleluya. Tuhan yang sedang terjadi Tuhan Yesus, semua dalam kontrol-Mu dalam dan kami semua dalam lindungan ya. Inilah saatnya Tuhan. Engkau ya Tuhan menyatakan ya Tuhan, di mana firman-Mu digenapi, orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Engkau ada perbedaan ya Tuhan Yesus, dan kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, TNI Polri ya Tuhan Yesus juga memberkati ya Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan yang selalu berjuang diutus ke Papua Tuhan. Kalau kami melihat ada banyak hal yang sedang terjadi di sana. Oh Tuhan Yesus. Ya Yesus, haleluya. Oh banyak hal yang kami lihat ya Bapak. Hingga mereka banyak yang korban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. TNI Tuhan Yesus. Semua Polri ya Tuhan. Tolong ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan yang Kau ciptakan di Papua sana. Tuhan tolong Tuhan yang Kau biarkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekalipun kami hanya melihat dari media ya Tuhan, tolong ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami tidak akan mau Tuhan, tapi kami selalu harus mau berjaga-jaga. Boleh melihat situasi dunia sedang terjadi ya Tuhan. Supaya kami lebih sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Supaya kami selalu ada hubungan juga intim dengan keluarga dan terlebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Amin. Benar. Bapa, tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya nama Tuhan tidak dimuliakan Tuhan. Bukan nama kami sebagai pengkhotbah, tidak ada yang hebat. Belum ada yang sempurna, tapi kami menuju kepada kesempurnaan sebab Yesus sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun di dunia ini Tuhan.
Lebih khusus lagi Bapak kami ada di Indonesia ya Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Kami berdoa untuk yang sudah terpilih Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan Ya, Raka Buming Raka ya Tuhan Yesus, dalam perlindungan ya Tuhan, dan semua sehat-sehat dalam sampai nanti mereka akan dilantik Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga melindungi mereka ya Tuhan. Kami melihat Tuhan hal-hal yang bisa dalam kehidupan pemimpin kami ke depan 2024 dan Tuhan Yesus menjadi contoh Tuhan Yesus untuk kami semua Tuhan. Kami sekalipun kami hanya melihat ya Tuhan, belum kami bertemu dengan calon-calon pemimpin dan keluarga mereka, tetapi Tuhan Yesus kami tetap berdoa ya Tuhan Yesus. Ada contoh yang bagus sekali kami lihat di mana ya Tuhan, pemimpin yang baru ini ya Tuhan. Bapak sekali lagi Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar juga kami banyak yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Satu cermin yang bagus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mana pemimpin yang baru kembali lagi bersatu dengan Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dilindungi Tuhan, dilindungi. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami hanya bawa semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Mulai pertolongan kuasa Roh Kudus akan menolong kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tolong jaga hati kami, mata kami, pikiran kami, mulut kami semua ya Tuhan. Supaya apa yang keluar dari Tuhan hanya firman yang dapat membangun seluruh kami berada Tuhan Yesus. Supaya kami jangan ada sedikit pun yang mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan kami akan berdoa bersama. Bagaimana Engkau mengajar murid-Nya berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan Pastor Angki. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur lagi Tuhan di hari yang indah, di pagi yang menjelang siang ini kami telah ikut beribadah bersama-sama melalui kita diberkati. Kami sudah diberkati dengan puji-pujian, kami telah diberkati juga dengan kesaksian-kesaksian, dan juga kami telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Vicky Kuron. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang berkualitas, memiliki rohani yang berkualitas, sehingga hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di bala saat ini kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Marilah Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan, kita angkat kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati kesehatan-Mu, katakan amin. Tuhan memberkati ekonomi dan keuangan, katakan amin. Tuhan memberkati rumah tangga dan seluruh keluarga-Mu, katakan amin. Dan Tuhan memberkati seluruh gerak hidup-Mu. Kiranya berkat, kasih, dan anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus-Nya menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita orang percaya masuk dalam sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya kita katakan amin. 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 Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya menyampaikan pengumuman. Terima kasih buat kita semua yang boleh bergabung dalam program